Jadi awal September kemarin Extra Joss ngontak gue untuk bikinin mereka video komersial produk. Dan gue sangat-sangat excited. Kita lagi produksi iklan Extra Joss. Yep, kita mau bikin B-roll Extra Joss ala Daniel Skifter ya, sama Peter McKinnon bang. We will see apakah bagus atau enggak. It's alright man, it's alright. Ini Extra Joss coy. Brand yang udah melekat banget sama kehidupan gue dari kecil. Dan ini serius pak, gue sedang gak manis mulut. Lu inget gak iklan Del Piero main bola sama Dik Doang? Nah, itu iklan adalah iklan yang paling berkesan buat gue seumur hidup. Kenapa? Karena itu Del Piero pak, idola gue, role model gue, favorit gue. Itu ya kalau R2 kotak pakai Del Piero pasti gol, nggak ada obat tuh orang. Juga waktu SMP, gue sekolah di Jambi, namanya SMP Negeri 7 Kota Jambi. 300 meter dari situ ada warung legendaris, warung makan legendaris namanya BK yang jaga si John. Di BK itu tempat nongkrongnya supir-supir angkot kalau makan siang gitulah. Gua and the gang itu sering banget ngabisin waktu makan siang di situ juga karena murah dan tempatnya vibe-nya tuh otentik gitu lah. Dan waktu makan di BK, menu yang kami pesan itu selalu sama, mie goreng, kerupuk kulit, sama Extra Joss. Itu gurihnya saling melengkapi gitu, surgawi banget. Gue nggak bilang sehat, tapi enak banget. Nah, cukuplah untuk nostalgianya. Kita bakal masuk ke pembahasan proses produksi handheld cinematic B-roll Extra Joss. Kayak gue bilang di awal tadi, waktu gue dapat briefnya dari Extra Joss untuk bikin video ala Daniel Skifter atau Peter McKinnon, yang pertama gue lakukan adalah riset. Jadi langsung gue tontonin semua videonya Daniel Skifter. Dan yang gue tonton adalah video produknya, bukan tutorialnya atau BTS-nya. Kenapa? Karena gini, handheld cinematic B-roll itu adalah konsep yang sangat bagus banget. Saking bagusnya, sebenarnya ruang untuk berkreasi itu terbatas gitu. Prinsip gue setiap bikin video, gue pengen semua video yang gue buat itu ada karakter gue yang melekat di situ. Jadi dengan gue ngeliat tutorial atau behind the scene-nya, gue takut itu mempengaruhi gaya video gue. Gue tonton video produknya aja, gue pelajarin workflow-nya, gue pelajarin karakternya, dan gue sesuaiin sama keterampilan dan kemampuan yang gue miliki. Terus selain riset video produknya, gue juga melakukan riset pada brandnya, yaitu Extra Joss sendiri. Jadi gue mempelajari semua sejarah Extra Joss, slogan-slogan yang pernah mereka pakai, target market mereka, tujuan mereka kenapa bikin video ini, dan semua hal tentang Extra Joss. Kenapa? Karena gue butuh itu untuk ngebangun mood, pacing, sama scoring. Karena kondisinya lagi pandemi gini, dan gue berpikir gimana cara paling aman untuk take video, akhirnya gue mutusin untuk meminimalisir kuantitas. Ya gimana caranya gue bisa bikin video yang decent dengan orang yang nggak banyak. Akhirnya gue breakdown, ternyata gue bisa pegang praproduksinya, produksi sama pasca produksinya. Jadi yang nggak bisa gue pegang itu lighting, karena waktu gue shoot gue butuh lighting yang move gitu loh. Jadi gue ngajak temen gue satu orang, yaitu Ignatius Bagas, dan kebetulan beliau menyanggupi karena kita syutingnya weekend ya. Kita jalan dengan 2 orang dan alhamdulillahnya bisa. Kalau lu lihat hampir semua handheld cinematic B-roll yang dibuat itu backgroundnya pasti solid gitu,
gelap, dan solid. Nah, gue pengen menciptakan sesuatu yang beda. Jadi gue pengen milih tempat yang belakangnya kaca supaya ambience-nya itu lebih terasa. Dan kebetulan ada tempat kayak gitu di Setara Coffee, Pejaten, Pasar Minggu. Itu yang punya Bang Eca sama temennya, Bang Eca Day After 24. Terus untuk skripnya gue koordinasi langsung sama resep makernya, yang sekaligus bartendernya, sekaligus talentnya. Jadi gue dimudahkan dengan itu gitu loh. Jadi waktu bikin skrip, gue minta resepnya, terus resep itu gue breakdown satu-satu, terus gue tulis movementnya kemana. Simpel sih sebenarnya, beda kayak bikin skrip film atau skrip dokumenter ya. Gue milih kamera yang udah support 120 fps, terus mode HLG. Merek kameranya apa? Jadi gue disarankan oleh teman gue untuk kurangilah menyebut nama brand di video lu, karena itu bisa menutup pintu rezeki lu. Masuk akal. Gampang lah untuk nyari tahu kamera apa yang udah bisa 120 fps terus support HLG mode. Kenapa gue ngambil di 120 fps? Karena kebutuhan gue untuk slow mo di cinematic b-roll handheld ini kan gede banget ya. Kalau gue ngambil di 24 fps, nggak mungkin kan kebutuhan slow mo itu gue cover semua pakai optical flow gitu. Jadi ya udahlah, gue maju dengan 120 fps. Kenapa 120 fps nggak sekalian 240? Karena gini, di 120 kualitas gambar sama image stabilizer itu lebih kejaga. Tapi kalau udah 240 fps itu pasti ada kompensasi yang harus kita bayar gitu. Salah satunya ya kualitas gambar, atau kalau enggak image stabilizernya jadi mati. Terus lensanya gue pakai 35 mm f1.4. Kenapa gue pakai 35? Gini, kalau lu ngeliat video-videonya Daniel Skifter, mungkin dia pakai focal length 24 karena untuk nge-cover lebarnya ya. Nggak main bukaan yang gede banget gitu. Dia biasanya bukaan kalau di mata gue yang lihat itu berkisar antara 2,8 sampai 3,5. Nah, gue pengen bikin satu yang beda di sini. Artinya karena gue udah neliti brandnya Extra Joss, gue pengen frame yang dapat itu padat tapi dove-nya tinggi. Jadi ya udah gue putusin untuk maju dengan 35 mm dan f1.4. Ya hasilnya ya kayak kalian tonton tadi. Terus lampu juga itu merek terkenal, lampu gede, lumayan mahal sewanya. Karena gue harus melawan backlight dari kaca belakang kan. Kalau nggak ada lampu yang sophisticated itu pasti ambiar pak. Jadi ya udah satu lampu doang dari sudut 45, terus sama portable lighting. Nah itu fungsi Bagas di tim ini adalah ngegerakin portable lightingnya supaya fill in-nya lebih dapet lah. Selain main cam-nya, gue juga manfaatin kamera handphone. Kenapa gue manfaatin kamera handphone? Karena banyak angle-angle yang nggak bisa dijangkau sama main cam, tapi bisa dijangkau sama kamera handphone. Dan handphone yang gue pilih adalah handphone yang punya kualitas video yang nggak jomplang banget sama main cam-nya. Merek handphonenya apa? Lu pasti udah tahu. Komposisinya untuk projectnya gue tetap render di 24 fps. Nah gue render di dua output. Yang pertama di Full HD 1920x1080, kedua di rasio 5:4 yaitu 1080x1350. Nah yang Full HD itu peruntukannya untuk YouTube, sedangkan untuk rasio 5:4 itu peruntukannya untuk Instagram. Gini, coba lu lihat video-video gue di Instagram, rata-rata gue render di 5:4, terus lu bisa pantau engagement rate-nya berapa. Karena setahun ini gue coba eksperimen di rasio itu bener-bener efektif pak. Jadi mungkin ya ketika lu nge-scroll feed IG itu kan bentuknya panjang gitu. Ketika lu render video lu di landscape itu jadinya pipih kecil dan tulisan itu nggak akan kebaca, susah banget. Tapi ketika lu render itu di rasio portrait yang 5:4 itu video lu bakal menuhin timeline feed. Jadi orang nggak gampang buat nge-skip video lu. Seperti yang kalian tahu, gue nggak pernah pakai yang namanya fancy transition, gue nggak pernah pakai preset. Jadi rata-rata gue main cut-to dan masih gue amplify di sini ya. Semuanya gue buat pakai cut-to transition, artinya gue potong doang, udah selesai. Cuman ada part-part dimana gue pakai motion blur ketika melakukan transisi untuk ngasih efek kayak Kendrick Lamar di Humble itu loh. Dan sisanya ya udah cut-to biasa. Terus kenapa masih terlihat enak gitu? Karena kebiasaan gue bikin video, gue memetakan alur transisi itu dari proses produksi pak. Jadi ketika gue shoot frame per frame, itu gue udah mikirin, oh shoot selanjutnya itu arahnya dari kiri ke kanan, shoot selanjutnya dari kanan ke atas, atas ke bawah gitu. Jadi ada alur yang udah gue petakan di kepala gue waktu proses syuting. Karena gue tadi bilang gue main di HLG ya, High Beard Lock Mode. HLG itu ngegantiin lock buat gue. Jadi karena HLG itu lebih mudah di grading, terus dynamic range-nya juga bagus. Jadi ya udah gue pakai HLG aja dan
memuaskan ternyata. Terus proses gue untuk color grading juga sebenarnya simpel banget pak. Gue cuman main di shadow highlight, gue cuman main di saturation udah clear. Nggak pernah juga pakai custom LUTs dan segala macam. Audio, nah audio ini menarik pak. Di setiap gue bikin video selalu aja ada yang nanya, bang audionya bang back soundnya bang sound desainnya bang. Kalau konten sound design gak gue buat, gue takut kalau gue mati nanti bakal ada orang yang datang ke makam gue terus ngomong, bang audio bang sound design bang. Capek gue, bener-bener capek gue. Jadi ya udahlah, untuk audionya sekalian kita bahas di konten selanjutnya. Gue janji kali ini kita bener-bener bahas audio setelah video ini. Jadi sabar dulu, tunggu konten selanjutnya, kita bakal kupas habis gimana sound design ala Ferry Irwandi. Oke, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. See ya.